menghaturkan minal aidin wal faizin, teriring doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima, mengijabah seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan 1442 Hijriah dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim minal maqbulin, amin. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya kita bersyukur. Ini tadi saya barusan mendapat kabar ya dari staf saya bahwa salah satu staf saya harus isolasi mandiri karena kemarin kakak iparnya itu meninggal dunia dan dinyatakan meninggal dalam keadaan terkena COVID. Pemberitahuannya setelahnya, sehingga semua yang terlibat dalam acara itu harus isolasi mandiri dan dinyatakan juga positif. Nah, oleh karena itu kita harus berhati-hati, tetap harus berhati-hati dengan situasi COVID-19 yang memang belum bisa dinyatakan menurun. Nah, oleh karena itu kita bersyukur ketika kita diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengawali perkuliahan mari kita buka dengan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, saya ingin tanya bagaimana hasil ujian kemarin? Kira-kira ada masalah, ada kendala? Halo? Insya Allah nggak ada, Pak. Insya Allah nggak ada ya. Kira-kira betul semua nggak, Mbak Nada? Sepertinya tidak, Pak. Sepertinya tidak. Kira-kira sudah tahu jawabannya apa gitu? Belum ya? Belum, Pak. Belum ya. Oke, baik. Nah, hari ini kita akan kita review dengan bersama-sama, nanti melihat jawabannya sambil kita mereview seluruh materi yang sudah kita kaji di dalam awal perkuliahan kita sampai ujian tengah semester, sehingga nanti menjadi bahan untuk mempersiapkan video presentasi pada pasca UTS ini. Baik, saya akan mencoba share screen ya. Ya. Masih ingat dengan soal ini? Masih ya? Sudah bisa dilihat tampilannya? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke, yang lain gimana nih? Ya Pak, sudah lihat Pak. Sudah lihat ya. Oke, baik. Jadi nanti begini, kita akan coba review karena materi ini sesungguhnya adalah merangkum berbagai materi dari awal perkuliahan kita sampai UTS ya. Dan ini berisi tentang konsep-konsep pemahaman yang memang perlu menjadi landasan, menjadi dasar dalam mata kuliah kepemimpinan pendidikan kita. Nah, setelah itu harapan saya saudara nanti bisa membuat video presentasi dengan sebaik-baiknya sehingga nanti kita tidak perlu ada ujian akhir, tetapi penilaiannya nanti berdasarkan presentasi dan juga tampilan yang saudara buat ya. Jadi yang saudara buat. Baik. Mari kita review one by one sebagaimana yang sudah kita lihat di sini. Tulisannya kekecilan enggak? Cukup ya? Cukup, Pak. Baik, kita lihat soal nomor 1 sampai nomor 5 ya. Ini mohon maaf nih salah, ini harusnya nomor 5 ini ya. Ini nomor 5 ini mestinya. Nah, nomor 5. Oke. Intinya bahwa di soal nomor 1 sampai nomor 5 ini mahasiswa memahami konsep dasar kepemimpinan Islam dan kepemimpinan pendidikan ya. Jadi ini memang basic betul ya, sangat-sangat basic. Baik, jika menjawab benar maka poinnya 2, tetapi jika salah
hanya 0 ya, tidak diberi minus gitu. Nah, sekarang kita lihat di dalam materi ini. Oke, kita lihat untuk soal yang pertama. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, baik tujuan tersebut baik maupun tidak baik. Benar atau salah? Salah, Pak. Salah. Salah. Alasannya? Pemimpinan Karena harusnya ada tujuan yang tidak baik, Pak, itu. ya, Y. harusnya menjadi lebih baik. Y. Ini kan umum ya. Umum. Ya. Umum ya. Jadi kalau umum itu memang sebenarnya tidak memperhitungkan baik dan buruk gitu ya. Pokoknya ya segala upaya untuk mempengaruhi orang lain, apakah pengaruhnya itu baik atau tidak baik, tujuannya baik atau tidak baik, itu sebenarnya bisa dikatakan itu adalah umum, bisa baik dan bisa tidak baik. Berarti sebenarnya jawaban ini memang sering terjebak di sini gitu, sering terjebak dalam konteks kepemimpinan yang Islam itu memang sudah sangat jelas. Tetapi kalau kepemimpinan dalam arti umum, sehingga bisa kita lihat kepemimpinan sekarang itu baik atau tidak baik, kepemimpinan nasional kita. Orang mengatakan, oh baik, itu yang setuju. Tapi yang tidak setuju mengatakan tidak baik. Nah, kita tidak melihat itu buruk dan baik ya. Nah, tetapi bagaimana mempengaruhi, mengajak, mengintimidasi dan seterusnya untuk mencapai tujuan, itulah kepemimpinan. Maka yang benar jawabannya adalah benar atau salah? Jawabannya adalah benar, karena umum, ini masih umum ini. Nah, inilah memang perlunya kita menganalisis secara mendalam. Oke, kalau yang kedua, nah ini yang kedua. Upaya yang dilakukan seseorang dalam rangka mengajak, mengarahkan orang lain pada tujuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan esensi kepemimpinan Islam. Kalau ini baik, benar atau salah? Nah, Kayaknya benar. Ya, Benar, kalau ini Pak. benar, ini bukan kayaknya, kalau ini memang benar. Jadi, kalau kunci dalam kepemimpinan Islam itu adalah mengarahkan pada tujuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang benar, karena sesungguhnya Allah tidak ridho pada hal yang tidak benar gitu ya. Allah itu mengendaki kebaikan dan tidak mengendaki keburukan, karena pada dasarnya kalau kita melakukan kebaikan itu adalah memang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, tetapi kalau kita melakukan kemudharatan, keburukan, kemaksiatan dan seterusnya itu lebih kepada fi anfusihim ya, dari dirinya sendiri, bukan karena apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat Al-Qur'an sudah menjelaskan seperti itu. Nah, oleh karena itu ini yang kedua benar. Jadi nomor 1 benar, nomor 2 benar. Dan yang ketiga sekarang. Konsep kepemimpinan pendidikan dinamakan manajemen pendidikan di Amerika Serikat dan kepemimpinan sekolah di Inggris. Right or wrong? Kebalik. Kebalik ya? Iya, Pak, kebalik, Pak. Kebalik. Kepemimpinan pendidikan itu kalau di Amerika Serikat namanya school leadership ya. Leadership school. Tapi kalau di di Inggris namanya justru educational management ya, educational management. Jadi ini kebalik. Jadi yang nomor 3 adalah salah gitu. Oke. Pada konteks ini nanti saya minta juga Anda jujur kira-kira yang benar berapa, yang salah berapa gitu. Nah, nanti kita jujur, kita latihan kejujuran. Kemarin kita sudah dilatih di puasa. Puasa kan melatih kita jujur gitu ya. Wah, aduh saya salah. Ya sudah, salah nggak apa-apa. Nanti yang jelas bagaimana partisipasi Anda itulah yang lebih penting bagi saya. Tidak sekedar hanya nilainya. Nilainya gampang nanti bisa diperbaiki gitu ya. Jadi seperti itu. Siap untuk nanti melihat kira-kira benar berapa, salah berapa dengan real, tidak ada perubahan. Insya Allah siap ya. Insya Allah siap. Insya Allah, Pak. Oke. Karena jujur itu adalah bagian dari atribut kepemimpinan yang sangat penting. Jadi
Terlepas sekarang ini orang yang jujur dipersekusi, orang yang jujur disingkirkan, tetapi di mata Allah, innallaha ma'as-shodiqin. Sesungguhnya Allah bersama-sama orang yang jujur. Tidak bersama manusia tidak masalah, tetapi bersama Allah itu adalah cita-cita kita. Gitu. Tapi lebih baik kalau umpamanya bersama Allah, bersama Rasul, bersama kebanyakan manusia. Itu indah sekali. Jadi seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, pada konteks kepemimpinan pendidikan, tanggung jawab pengajaran hanya menjadi kewenangan dan tanggung jawab para guru. Right or wrong? True or false? Halo? Iya, Pak. Nah, ini yang benar mana nih? Benar atau salah? Pada konteks kepemimpinan pendidikan, tanggung jawab pengajaran hanya menjadi kewenangan dan tanggung jawab para guru. Benar atau salah? Salah, Pak. Salah. Tapi yang benar? Semuanya juga bertanggung jawab. Tanggung jawab semua. Semua. Paling utama menjadi tanggung jawab siapa? Kepala sekolah, sebagai pemimpin. Bagus sekali, betul sekali. Kalau dalam institusi pendidikan, tanggung jawab utamanya itu ada top leader, pemimpin tertinggi, kepala sekolah. Meskipun yang berhadapan langsung atau yang berinteraksi langsung itu adalah para guru, gitu kan? Ya, baik. Luar biasa analisisnya. Berarti nomor 4 salah juga ya. Oke, kemudian nomor 5. Memimpin pada sebuah institusi pendidikan lebih sulit daripada memimpin diri sendiri. Benar atau salah? Salah, Pak. Salah. Menurut Mas Ibrahim? Justru memimpin diri sendiri itu lebih sulit, Pak, daripada memimpin sebuah institusi. That's right. Oke ya. Sahih. Betul sekali. Makanya Rasulullah pernah bersabda kan, roja'na fi jihadil asghar ila jihadil akbar gitu. Padahal waktu itu konteksnya dalam perang apa itu coba? Perang Badar ya. Kita tahu dalam tarikh perang Badar itu perang yang termasuk besar atau kecil dalam Islam? Besar. Sangat besar ya, sangat besar perang Badar itu. Tapi Rasulullah mengatakan bersabda bahwa kita baru saja pulang dari jihad kecil dan akan menuju jihad yang lebih besar. Para sahabat itu terkagum-kagum, kaget. Kenapa? Padahal perang Badar itu nyawanya banyak yang dikorbankan, dari musuh apalagi gitu ya. Karena waktu itu memang kaum muslimin memperoleh kemenangan atas bantuan dari Allah Subhanahu wa taala dan tentara Allah dari para malaikat gitu ya. Nah, itu. Nah, tetapi itu dikatakan perang kecil karena perang besarnya itu masih akan dihadapi. Maka para sahabat bertanya, lalu apa wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, wahia jihadun nafs gitu. Dia adalah jihad melawan hawa nafsu, melawan diri sendiri. Maka betul sekali. Jadi nomor 1 sampai 5 BBSSS gitu ya. Jadi benar semua atau tidak? Ada satu yang salah Ada ya? yang salah. Satu saja ya. Nah, kalau satu berarti Anda berapa nilainya di situ? 8 ya. Kalau salah satu nilainya 8. Kelihatan kan? Oke, baik. Ada pertanyaan? Respon, tanggapan? Dipersilahkan. Kalau tidak, saya lanjut ya. Saya lanjut. Oke, baik. Kemudian soal nomor 6 sampai 8. Ini CPMK-nya adalah mahasiswa memahami dengan benar prinsip dan kriteria kepemimpinan pendidikan. Ya, jadi itu. Baik, nomor 6. Number 6 ya. Soal nomor 6. Seorang pemimpin yang bertindak arogan dan tidak mau menerima kritikan dari orang lain merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip A. Al-Musawwah, B. At-Ta'adudiyah, C. Al-Adalah, dan D. Asyura. Mana yang benar? Ini sering terjebak yang di soal nomor 6 ini. Yang benar mana? Mas Ibrahim mau menjawab?
Kalau saya jawabnya itu Pak, yang asyuro Pak. Asyuro. Oke, enggak apa-apa. Ada yang lain? Mbak Nada apa Mbak Nada? Nada juga asyura. Nada asyuro. Oke, enggak apa-apa. Mbak Rafita? Mas Tony? Oh, ini ada ya. Ini ya. Mbak Hana apa Mbak Ana, Mbak? Jawabnya apa? Oke, kita sekarang analisis dulu. Orang yang arogan, ya, arogan, tidak mau menerima kritikan orang lain itu, kalau di dalam atribut pribadi itu gambaran dari siapa? Pemimpin yang apa? Pemimpin yang otoriter. zalim. Zalim. Betul kan? Pemimpin yang zalim itu kan pemimpin yang arogan, ya, tidak menempatkan pada proporsinya. Itu kan zalimnya. Nah, oleh karena itu apa? Dampak dari orang yang arogan itu adalah mereka tidak peduli dengan orang lain, tidak peduli dengan kritikan, tidak peduli dengan masukan. Pokoknya apa yang menjadi keinginan dia harus dipenuhi. Itu arogansinya gitu. Jadi, kalau mereka itu orang yang arogan berarti orang yang zalim. Betul atau tidak? Iya, Pak. Betul. Ya, Pak. Nah, lawannya apa kalau begitu? Yang paling tepat apa? Asyura atau al-adalah? Iya. Jadi al-adalah yang tepat itu. Dampaknya mereka tidak akan peduli dengan asyura dan seterusnya. Tapi kita lihat arogan itu sifat dari pemimpinnya itu berarti itu bertentangan dengan apa? Itu adalah bertentangan dengan al-adalah. Karena al-adalah itu adil. Nah, jadi sifat arogansinya itu loh. Ini kan bisa dilihat ya. Seorang yang bertindak arogan, tidak mau menerima kritikan orang merupakan tindakan, ya, tindakan ini. Jadi bertentangan dengan prinsip. Nah, gitu. Lalu dampak berikutnya memang nanti itu baru asyura. Dampak berikutnya bertentangan dengan asyura. Karena apa? Biasanya orang yang arogan, yang tidak adil, yang zalim itu ya mereka tidak mau bermusyawarah, tidak mau menerima pendapat dari orang lain, bahkan sangat otoriter. Jadi seperti itu. Oke, enggak apa-apa. Memang butuh analisis. Makanya dulu di awal banget saya sudah bilang, tolong hati-hati cermati soalnya dengan mendalam. Tidak hanya sekedar gitu baca sekali gitu. Karena apa? Di sini butuh analisis gitu ya. Butuh analisis. Enggak apa-apa. Kalau ada kekeliruan itu wajar lah. Kita masih manusia gitu. Tapi yang penting kita sudah paham gitu ya. Oke, kemudian soal number 7 atau nomor 7. Berikut ini tidak termasuk dalam kriteria pemimpin pendidikan yang efektif. Yaitu visioner termasuk efektif tidak? Sangat ya. Orang yang visioner, orang yang memiliki visi ke depan yang bagus itu efektif dalam membimbing kepemimpinannya. Servan itu juga sangat gitu ya, orang yang di dalam menjalankan kepemimpinan itu melayani gitu ya, itu sangat gitu ya. Permisif. Kira-kira efektif nggak ini jadi pemimpin pendidikan yang efektif nggak ini? Sesuai nggak? Enggak, Pak. Enggak. Karena apa? Permisif itu nggak mau tahu, pokoknya terserah. Yang penting benar salah, yang penting di nah itu nggak efektif gitu. Demokratik? Demokratik ya, sangat efektif ya. Berarti yang salah C. Jawaban yang salah tapi itu menjadi pilihan yang benar adalah permisif. Insya Allah kalau di sini benar semua kayaknya ya. Betul ya? Ya, Pak. Ya, Betul, Pak. Ya. Oke, kalau ini gampang banget bedakan ini ya. Gampang banget ya. Oke, nomor 8 sekarang. Apa langkah yang seharusnya saudara lakukan terhadap pemimpin sekolah yang bertindak sewenang-wenang dan arogan dalam menjalankan kepemimpinan? Ingat, ini dalam institusi. Anda harus melihat secara internal dan eksternal. Ini masalahnya internal atau eksternal. Harus dilihat dari sisi itu.
Yang pertama, menegur melalui orang yang disegani. Benar atau salah? Benar sih, Pak. Benar, oke. Yang kedua, melaporkan ke pihak berwenang? Enggak sih. Enggak, alasannya? Kan itu cuman di sekolahan gitu. Ya, kalau ke pihak berwenang berarti sudah keluar ya. Jadi sudah Iya. bersifat eksternal. Bagus analisisnya. Cuek saja? Ya otomatis ini enggak. Kalau kita cuek saja itu berarti kita tidak menjadi bagian, dan itu sangat keliru. Kalau dalam konteks pemimpinan, semua antara pemimpin dengan yang dipemimpin itu punya kewajiban yang sama ya. Artinya kalau pemimpin ada yang keliru, menyimpang, kita mengingatkan dan seterusnya. Mengikuti agar tetap aman. Ini benar atau salah? Salah, Pak. Salah. Kalau mau nyegur jurang ya masuk kita ikut juga kan gitu. Iya. Berarti yang benar adalah yang ya betul. Jadi menegur melalui orang yang disegani. Jadi ketika kita dalam satu konteks institusi, ketika pemimpin kita itu arogan ya, kemudian bertindak sewenang-wenang. Kalau kita tidak bisa melakukan sendiri, melakukan upaya-upaya merubah atau mengingatkan secara langsung, maka kita melalui orang yang disegani. Ini sebenarnya prinsip dalam sebuah hadis itu. Man ra'a minkum munkaron falyughayyir biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi dzalika afdhul iman itu. Jadi ini realisasinya seperti itu. Sehingga kalau dalam institusi kita harus mengingatkan. Kalau bisa ya dengan kekuatan. Nah, kalau kita tidak punya kekuatan, ya melalui orang yang disegani. Yang itu masih internal. Jadi belum sampai keluar dulu. Karena kalau sampai keluar itu nanti dampaknya luar biasa gitu ya. Bisa negatif ya. Kalau negatif itu dampaknya sangat besar. Umpamanya begini, institusi pendidikan itu di situ ada masalah yang menyangkut mungkin finansial atau apa gitu ya. Masalah korupsi gitu. Nah, maka diselesaikan dulu secara internal, jangan sampai dibawa keluar dulu gitu. Nah, kalau dibawa keluar dulu itu menjadi salah gitu. Kalau bisa diselesaikan internal terlebih dahulu. Oke, berarti jawaban nomor 6 adalah C, nomor 7 adalah C, nomor 8 A. Oke. Ada yang betul semua? Salah satu ya tadi ya, salah satu. Ada yang salah satu, tapi insya Allah ada yang benar juga ya. Oke, nomor 9 sampai 11. Itu memiliki poin yang sama ya, bobotnya sama. Jadi ini membahas tentang konsep manajemen dan kepemimpinan serta hubungannya manajemen dan kepemimpinan. Termasuk di sini nanti ada administrasi pendidikan. Nah, ini dulu pernah kita bahas berkali-kali ya. Hati-hati dengan konsep ini. Slogan yang dikemukakan oleh Peter Drucker yaitu doing the right thing merupakan konsep penting dalam bidang manajemen, leadership, administration, and business. What's right? Apa yang benar? The right choice? The best choice? Apa yang paling baik? Yang paling Leadership tepat? bukan, Pak. Leadership. Saya jawab B, Pak. Leadership. Oke, berarti Anda pinter gitu ya. Tapi kalau manajemen apa manajemen? Doing the thing right, kalau nggak salah. The right thing ya. The right thing. Ya, the right thing itu cuma bedanya right sama thing-nya itu gitu ya. Hati-hati ya. Doing the right, the thing right gitu ya. The thing right itu adalah manajemen. Tapi kalau leadership, doing the right thing gitu. Nah, ini konsep ini ya. Ini tapi maknanya mendalam sesungguhnya di sini ya. Oke, baik. Itu yang ke-9. Sekarang yang 10. Leadership memiliki keywords ya, kata kunci sebagai cirinya. 1, kata kunci utama yaitu A, system, B, structure, C, people, and D, authority.
Apa kata kuncinya kalau leadership? Sistem itu milik siapa? Ini berkali-kali dulu waktu menjelaskan tentang materi ini. Saya ulang-ulang berkali-kali. Saya masih ingat. Kalau nggak percaya nanti buka videonya. Sistem itu adalah milik dari Manajemen. manajemen. Struktur juga Manajemen. manajemen dan administrasi. Nah, people Leader. Leadership. Ya. leadership. Kan dulu saya bilang ya, pokoknya kalau bicaranya sistem, struktur itu adalah manajemen, tapi kalau bicaranya orang itu adalah leadership. Authority? Pemimpin. Ya, Kepemimpinan. authority itu lebih kepada manajemen atau leadership. Sebenarnya leadership, tapi kunci utamanya adalah people-nya itu. Nah, people itulah kemudian nanti langkah berikutnya atau kewenangan berikutnya berupa kewenangan atau authority itu. Jadi yang paling tepat apa? People. People. C, ya. Oke, benar berarti ya? Benar. Insya Allah. Betul. Nah, kemudian outcome ya hasil akhir ya yang diperoleh, jadi output bukan hanya outcome itu ya, dampak yang bisa dihasilkan dari kepemimpinan selain pengambilan keputusan adalah apa? Maintain stabilitas itu menjadi kajiannya apa? Stabilitas itu. Manajemen. Perubahan? Leadership. Leadership, very good. Problem solving? Dua-duanya ya. Kepemimpinan maupun manajemen. Kreativitas? Dua-duanya. Dua-duanya. Tapi yang menjadi kunci dari outcome yang paling penting dari kepemimpinan itu adalah apa? Menciptakan perubahan. Perubahan, very good. Kan dulu pernah saya berulang-ulang juga, ini berulang-ulang. Sering saya ulang. Jadi kalau saya itu biasanya kalau hal yang penting itu mesti tak ulang-ulang. Ya. Jadi leadership is change. Kepemimpinan itu adalah perubahan. Is a change gitu ya. Jadi kepemimpinan itu adalah perubahan, sehingga kata kunci. Jadi kalau dalam sebuah kepemimpinan dikatakan pemimpinan itu baik, itu kalau ada perubahan. Maknanya adalah perubahan dari yang sudah baik menjadi lebih baik, dari yang tidak baik menjadi baik. Itu kata kuncinya ya, kata kuncinya. Nah, tapi kalau kepemimpinan sendiri itu ya upaya mempengaruhi gitu ya meskipun ini. Tapi yang menjadi outcome-nya, harapan utama tetap harus ada perubahan yang terjadi. Jadi seperti itu. Karena apa? Kepemimpinan yang buruk pun juga ada perubahan yang terjadi kan? Betul nggak? Halo? Ya kalau kepemimpinannya kacau, ya dampaknya nanti apa? Ya Buruk. Ya buruk, dampaknya keburukan yang dihasilkan, yang didapat dan diperoleh oleh orang-orang yang dipimpin, terutama yang jadi korban adalah rakyat. Setuju nggak? Betul nggak? Setuju nggak? Setuju, Pak. Setuju. Kayak sekarang ini ya, nampaknya rakyat jadi korban betul ya. Jadi sapi perahan gitu. Sekarang yang punya pendapatan ya, yang usaha, kalau usaha itu kalau di dalam dunia ajaran Islam itu kan zakatnya, ada zakatnya. Itu pun harus ada nisabnya gitu ya, dan haul. Tapi kalau di dalam konteks kenegaraan kan yang penting pajak ya, berapapun dipajaki gitu ya. Sehingga ya itulah yang menjadi repot gitu. Kadang-kadang bukan lagi sesuai dengan prinsip Islam, tapi malah justru kezaliman yang terjadi ya, karena eksploitasi besar-besaran gitu ya. Makanya orang pajak itu sangat suka kalau di situ ada unit usaha yang bisa menghasilkan, wah ngincernya luar biasa. Termasuk Anda punya usaha mungkin dalam online itu, kemudian dia punya pendapatan, pasti nanti menjadi incaran pajak. Betul nggak? Betul nggak? Ini baru salah satu, belum lagi yang lain ya. Jadi dari berbagai aspek yang lain gitu. Oke, baik. Yang penting ini ya, outcome-nya itu adalah perubahan dalam kepemimpinan.
Oke, baik. Lanjut. Benar semua atau ada yang salah? Insya Allah benar semua ya. Ini gampang kalau yang Benar ini. sih, Pak. Ya, alhamdulillah. Berarti sudah berapa benar gitu? Anda sudah bisa ngira-ngira poin Anda sekarang berapa gitu. Nah, sekarang yang ke-12 sampai 14. Ini memahami tentang hubungan antara manajemen pendidikan, administrasi pendidikan, dan kepemimpinan pendidikan. Bidang sumber daya, sumber pembelajaran, sumber fasilitas, finansial merupakan kajian bidang dari apa? Halo? Masuk lupa? Administrasi, Mbak. Administrasi atau manajemen? Ayo, nggak tahu, Pak. Ada Dulu yang finansialnya. saya masih ingat, saya share di apa itu? Dulu dalam bentuk paper gitu ya, paper paper jurnal itu loh yang saya minta tolong nanti dipelajari ya. Nah, gitu. Masih ingat nggak? Lupa. Ini bidang sumber daya, sumber pembelajaran, sumber fasilitas, finansial merupakan kajian bidang. Oke, sekarang saya perlihatkan supaya kita jelas ya. Bentar. Biar kita punya kejelasan tentang itu ya. Nah, ini. Bentar, saya coba. Oke, ini sebenarnya lebih kepada oke. Nah, ini kita lihat yang di sini. Saya tampilkan materinya biar kita memahami dengan baik. Ini saya perbesar. Ini yang sudah saya share, yang saya minta tolong dipelajari ya, gitu. Nih, masih ingat kan? Nih dong. Human resource, learning resource, ya, facility and final resource. Ya. Kajian apa? Educational Management. Berarti apa tadi? Manajemen, Mbak. Manajemen pendidikan. Paham tuh? Ya nggak apa-apa ya. Artinya kalau ada kekeliruan sedikit nggak apa-apa deh. Nah, sekarang kita lanjut lagi di soal ya. Jadi ini adalah manajemen pendidikan ya, di bidang sumber daya, sumber pembelajaran, fasilitas, finansial itu kajian utama manajemen pendidikan. Nah, peningkatan kualitas pendidikan dan penjaminan kesuksesan akademik melalui proses, materi, dan training. Nah, ini sudah jelas kalau ini apa? Kalau yang pertama adalah C, yang kedua oh Bu, tolong ini.
Iki sebule ora nyantol. Oke. Sudah. Ini adalah kepemimpinan pendidikan. Udah jelas kalau ini dari konsepnya, dari judulnya. Jadi yang pertama adalah manajemen C, yang nomor 12, yang nomor 13 adalah kepemimpinan pendidikan B, yang ke-14 suatu proses memperoleh dan mengalokasikan sumber-sumber untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan merupakan kajian bidang administrasi. Jadi kalau salah satu nanti bisa jadi salah karena nggak mungkin double di sini jawabannya ya. Paham tuh? Fahimna. Nah, oke. Kalau nggak percaya kita lihat dulu ini ya. Kita share dulu biar ini kita tahu gitu ya. Nih kita lihat. Ini yang kedua sekarang administrasi. Nah, apa nih administrasi? Nah, as process working with through other in order to accomplish organizational goal effectively. Nah, ini yang di paragraf di sini, the educational is the educational administrator for all levels. Nah, ini dan seterusnya. Tapi yang di sini itu ada yang menyebutkan tadi allocate, yang mana ya, ada allocate gitu ya. Oke, sebentar. Kalau nggak malah di atas ya. Nah ini, educational administration, nah, is a process of acquiring and allocating resources for achievement of predetermined educational goal. Udah jelas ya di sini? Paham tuh? Paham. Nah, makanya dulu saya suruh mempelajari gitu ya. Ya, enggak apa-apa lah. Jadi memang tugas kita bersama ya. Kalau ada kekurangan itu wajar lah. Kita memang kadang-kadang membaca selintas, tapi kita ini perlu memahami lebih dalam. Jadi jawabannya tadi apa? C, B, A. Ya, C, B, A. 12 itu jawabannya seperti itu. Nah, sekarang yang berikutnya nomor 15 sampai 20 ya, 15 sampai 20 sampai terakhir. Pemimpin yang baik menurut Islam lebih disebabkan karena faktor A bawaan, B pengalaman, C bentukan, dan D kombinasi antara bawaan dan bentukan. Mana yang betul? Kombinasi, Pak. Kombinasi. That's right. Saya kira kalau di sini nggak ada yang salah kayaknya. Semuanya benar ya, sama. Mudah-mudahan semuanya jawabannya sama. Kalau dalam Islam itu kan dua-duanya ya, jadi punya pengaruh. Sebagaimana sabda Rasulullah itu, kulu mauludin yulatu alal fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Ya, kulu mauludin yulatu alal fitrah. Jadi anak itu dilahirkan itu dalam keadaan fitrah. Artinya potensi yang dibawaannya itu dia sudah punya potensi. Tapi apa? Fa abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Tetapi kedua orang tuanya lah yang membuat mereka itu Yahudi, Nasrani atau Majusi. Include dalam pemaknaan hadis itu yang disebut Majusi gitu ya. Itu adalah lingkungan termasuk pendidikan. Jadi kombinasi antara bawaan dan bentukan gitu. Meskipun dalam perkembangannya nanti yang lebih menentukan bisa saja faktor bawaannya yang lebih dominan. Kemudian dalam perkembangan pendidikan faktor bentukannya yang lebih dominan, pendidikannya, pelatihannya, lingkungannya gitu ya. Ya meskipun dia punya potensi tetapi karena faktor lingkungan lebih besar maka potensi kepemimpinannya bisa saja kurang gitu ya. Jadi seperti itu. Ya, oke, saya kira nomor 15 sudah jelas.
Kemudian nomor 16, kepemimpinan yang baik dapat diperoleh dari orang lain. Ingat ya, kepemimpinan yang baik dapat diperoleh dari orang lain. Kata kuncinya adalah perolehan dari orang lain. Proses belajar dari orang lain dimaksud lazim disebut dengan apa? Jadi kita hanya memperoleh dari orang lain. Ya. Yang tepat apa? Pendidikan. Pendidikan. Kemudian pengalaman, ya, pendidikan, pengalaman, pelatihan, otodidak. Yang pasti tidak mana? Otodidak. Betul. Otodidak. Ya, otodidak itu pasti tidak, karena otodidak itu bukan dari orang lain, itu dari diri sendiri. Diri sendiri. Tapi kalau ada yang jawab otodidak itu ya kebangetan gitu ya. Berarti kurang perhatian di sini ya, kurang fokus gitu. Nah, berarti ada 3 di sini, pendidikan, pengalaman, dan pelatihan. Sekarang kita analisis. Kalau pendidikan itu ada interaksi antara dia dengan orang lain tidak? Ada, Pak. Ada. Pelatihan? Ada juga. Ada. Juga, Bang. Kalau pengalaman? Diri sendiri. Pengalaman sendiri. belum tentu kan? Tapi bisa nggak kita belajar dari orang lain? Bisa. Justru bisa banget. Umpamanya contoh, sekarang Pak Jokowi sebagai pemimpin, dia punya pengambilan keputusan dan kemudian dampak dari pengambilan keputusannya seperti apa. Kemudian kita melihat respon-respon yang ini ya, terus bagaimana beliau gitu ya. Nah, kita belum pernah mengalami itu, tetapi kita bisa belajar dari apa yang dilakukan oleh orang lain, dalam hal ini adalah Pak Jokowi gitu. Jadi tidak ada interaksi langsung. Pak Jokowi tidak memberikan langsung kepada kita, tetapi kita bisa belajar dari apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Jadi seperti itu. Karena oleh karena itu yang paling tepat mana? Pendidikan, pengalaman, atau pelatihan? Pendidikan. Diperoleh dari orang lain itu. Pengalaman berarti, Pak. Pengalaman, bagus sekali. Karena apa? Kalau pendidikan itu ada interaksi antara pendidik dengan peserta didik. Gitu loh bedanya. Paham tuh? Iya, Pak. Iya, makanya jangan dikira bahwa pengalaman itu pasti kita pernah mengalami. Belum tentu. Kita belum pernah mengalami. Bisa kita memperoleh itu dan kita bisa melakukan amaliyah itu meskipun kita belum pernah mengalami. Karena apa? Kita belajar dari orang yang pernah mengalami hal itu. Ya, jadi seperti itu. Tidak langsung, tetapi kita bisa menirunya gitu, bisa pelajaran gitu. Iya, jadi seperti itu. Kayak pelajaran lah, kira-kira seperti itu. Oke, jadi tapi bahasa yang paling bagus di sini adalah pengalaman. Makanya ada istilah dalam pepatah itu, experience is the best teacher. Ya. Experience is the best teacher. Pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Apakah kita pernah melakukan? Tidak, belum tentu, bukan tidak ya, belum tentu gitu ya. Tapi apa yang dialami orang lain kita nggak mau. Kalau orang lain itu terjerumus dalam sebuah kesesatan, kita nggak mau terjerumus itu, maka kita belajar dari situ gitu ya. Nah, itulah itu yang disebut dengan pengalaman. Kalau pendidikan itu pasti ada interaksi, ada proses transfer dari yang mendidik dengan peserta didik dengan kita. Jadi ada interaksi. Pelatihan apalagi? Pelatihan itu kan ada langsung, jadi training kita mengikuti ya seperti apa gitu ya, mulai dari pengetahuannya, kemudian skillnya. Kalau pelatihan lebih pada skill biasanya seperti itu. Oke, jelas ya? Oke, berarti nomor 16 yang tepat adalah D. Gitu. Pengalaman. Oke, karena justru pengalaman itu menurut saya banyak membantu kita. Kita tidak perlu mengalami keburukan, terjerumus dalam lubang yang sama, cukup orang lain yang pernah mengalami itu, tetapi kita bisa belajar dari itu. Nah, itu makanya pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Oke. Kemudian yang ke-17, servant leadership is school. Servant leadership in school
menjadi tanggung jawab dari para guru, kepala sekolah, administrator sekolah, komite sekolah. Kalau ini mestinya nggak ada yang salah ini ya. Jawabannya apa? Halo? Jawabannya yang tepat adalah Saya milih B. Kepala sekolah. Soalnya di Kepala dalam sekolah, iya betul. Yang benar itu mah kepala sekolah. Para guru punya tanggung jawab nggak? Punya. Administrasi sekolah punya nggak? Punya. Komite sekolah punya. Semuanya punya. Tapi ini kan kalau servant leadership, kata-kata leadership, kepemimpinan yang melayani, itu yang paling utama adalah kepala sekolahnya. Kan gitu ya. In school gitu ya. Jadi ada kata-kata in school. Ini menjadi kunci juga. Jadi nomor 17 itu ya semuanya ini bisa, semuanya itu punya kecipratan tanggung jawab, tapi yang menjadi utama tetap kepala sekolah gitu ya. Karena in school gitu ya, di sekolah berarti kepala sekolah. Oke. 18. Level tertinggi dari skill kepemimpinan yang menjadi modal penting membangun kepemimpinan adalah technical skill, human skill, conceptual skill, dan communication skill. Ada yang salah dari jawaban ini? nggak ada. Semuanya benar. Tapi Ya. kita harus bisa melihat yang paling tepat yang mana. C atau D? D, Pak. Nah, ini perlu analisis. Dulu pernah saya ingatkan ya. D itu penting, sangat betul. Communication itu adalah menjadi sarana. Gitu. Tapi dulu di dalam teori kita melihat hanya 3. Apa? Technical, human, dan conceptual skill. Betul nggak? Waktu saya menerangkan itu ya, tentang leadership skill itu ya. Leadership skill itu. Ada 3 kan yang dibutuhkan itu. Technical skill, human skill, dan conceptual skill. Nah, communication skill itu masuk di mana? Di antara 3 tadi. Halo? Anybody here? Iya, Pak. Ya, communication skill masuknya di mana? Teknik, Pak. Enggak. Masuknya di Human. human. Kan menyangkut interaksi. Hubungan antara sesama manusia, bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, berarti berkomunikasi gitu ya. Kalau itu yang diperlukan. Sehingga yang paling tepat itu adalah C, karena communication skill itu sesungguhnya include di dalam human skill gitu. Menurut teori utamanya itu dia masuknya di human skill. Meskipun juga ada yang menyebutkan dia adalah bagian tersendiri. Tapi kalau saya sepakat bahwa human skill itu adalah menyangkut komunikasi gitu. Nah, paling tinggi itu skill yang dibutuhkan dalam pembinaan itu adalah conceptual skill. Di bawahnya adalah human skill, dan lebih rendah lagi adalah technical skill, yaitu yang bersifat administratif, bersifat teknis operasional. Jadi seperti itu. Oke, jawabannya 18C. Kemudian nomor 19, model kepemimpinan berikut diyakini efektif menjadi dapat memajukan institusi pendidikan, kecuali berarti ada yang tidak pas di sini. Mana yang tidak pas? Servan, propetik, transformasional, autoritarian. Jadi tidak tepat mana? Autoritarian. Betul. Tapi otoritarian diperlukan nggak dalam sebuah kepemimpinan? Diperlukan. Perlu, Pak. Kapan diperlukan? Dalam keadaan mendesak biasanya. Dalam keadaan mendesak, dan memang kita sedang menerapkan sebuah prinsip ya, prinsip-prinsip tertentu, ingin menentukan, membuat stabilitas, maka ya otoritarian itu cara yang terbaik. Begitu itu sudah berjalan dengan baik, maka kita harus mengkombinasikan dengan model kepemimpinan yang lain ya. Jadi umpamanya demokratik ya, transformasional, propetik, servant leadership, dan seterusnya. Jadi seperti itu. Oke, nomor 19. Oke, kemudian nomor 20. Terakhir ini ya. Terakhir. Awareness atau consciousness merupakan modal yang sangat penting dalam membangun kepemimpinan yang baik. Ya.
Awareness, consciousness merupakan modal yang sangat penting dalam membangun kepemimpinan yang baik. Setuju? Setuju atau tidak? Setuju, karena kepemimpinan itu tidak boleh hanya sekedar angin lalu, tapi kepemimpinan itu memang harus menjadi sebuah kesadaran gitu ya. Jadi harus disadari, harus apa ya? Dimaknai gitu ya. Jadi harus dimaknai. Sehingga argumen tersebut berhubungan erat dengan apa? Fitrah manusia sebagai pemimpin, maka pemanfaatannya terserah masing-masing individu. Benar atau salah? Halo? Salah. Salah ya. Pemimpin bebas menentukan arah kepemimpinan sesuai dengan keinginannya. Salah. Salah juga. Kepemimpinan merupakan manifestasi tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Nah, ini yang paling tepat ya. Oke, kemudian D, kepemimpinan hanya terkait dengan institusi formal, tidak ada kaitannya dengan tanggung jawab personal. Benar atau salah? Salah. Salah. Karena apa? Innas sam'a wal absar wal wal fuada karena anhu mas'ula. Semuanya nanti ada tanggung jawabnya, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang betul adalah C. Jadi nomor 15 apa tadi? D, nomor 16B, nomor 17B, nomor 18C, nomor 19D, nomor 20C. Oke. Ada yang betul semua? Kayaknya nggak ada kayaknya. Karena tadi sudah bilang ada yang salah gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Mas Ibrahim benar berapa, Mas? Salah berapa tadi? Halo, Mas Ibrahim salah berapa? Oh, baru direkap. Baru ngitung. Baru ngitung ya. Mbak Anissa berapa, Mbak Anissa? Banyak, Pak. Banyak. Nggak usah dipikirkan. Ya, kalau itu saya jadikan nilai utama nanti kasihan juga ya, hancur juga ya. Tapi inilah yang penting kenapa kalau multiple choice itu harus pemahamannya justru lebih gitu ya. Sehingga kita harus menganalisis secara mendalam gitu, harus secara mendalam. Dulu memang saya termasuk orang yang paling nggak seneng dengan multiple choice karena apa? Berpikirnya itu harus lebih gitu ya, nggak bisa langsung tek-tek gitu ya. Kecuali kalau yang tek-tek itu jawabannya yang sudah pasti dan tidak ada yang lain gitu. Nah, tetapi kalau di sini kan butuh analisis. Jadi analisis dan sekaligus juga pencermatan. Jadi 2 kali berpikirnya. Jadi seperti itu. Tapi tidak apa-apa, nggak usah khawatir. Dengan demikian kan kita bisa mereview kembali bahwa ternyata beberapa pemahaman kita masih juga perlu ada pendalaman, perlu pada pengkajian. Karena di sini memang pengalaman sangat menentukan ya. Jadi pengalaman itu sangat menentukan. Dalam kepemimpinan itu pengalaman itu sangat menentukan. Dan sekali lagi pengalaman belum tentu kita mengalami, tapi kita bisa belajar dari orang lain gitu ya. Dan insya Allah lahan ada di depan kita semuanya. Tinggal bagaimana kita nanti memerankan panggungnya itu di dalam panggung kehidupan itu dengan sebaik-baiknya. Baik. Ada yang mendapatkan nilai 80 ke atas? Halo? Saya belum mengecek, Pak, nilainya. Belum mengecek ya. Ya oke, nanti sambil dicek ya. Sambil dicek. Tapi saya minta kejujurannya ya, minta kejujurannya. Dan saya yakin bahwa saudara adalah karena calon pemimpin masa depan yang menjadi harapan kita bersama, insya Allah kejujuran jangan sampai dipertaruhkan ya. Kita tetap harus jujur. Kalau kita keliru, kita akui kekeliruan kita. Sebagaimana kemarin ya, pada saat Idul Fitri biasanya ada tradisi di negara kita saling memohon maaf gitu ya. Tapi yang paling benar itu bukan memohon maaf ya, tapi memaafkan gitu. Sebagaimana surat ketiga ayat 134 itu. Yaitu siapa orang-orang yang bertakwa itu? Yaitu alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anin nas. Nah, itu.
yang memaafkan, bukan meminta maaf loh ya, memaafkan. Berarti ini kedudukannya jauh lebih tinggi. Memaafkan itu jauh lebih tinggi. Saya minta maaf, sebelum minta maaf pun saya sudah memaafkan. Indah sekali. Itulah Rasulullah ya, yang perilakunya ya, uswahnya perlu kita teladani dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi seperti itu. Baik, saudara-saudara yang dirahmati Allah, nanti silahkan direview Anda benar berapa. Kalau perlu ya WA saya lagi, enggak apa-apa. Pak, saya cuma benar ini dapat nilai gini, enggak apa-apa. Berapapun nilainya tetap akan saya masukkan, tapi nanti jangan khawatir, itu bukan menjadi utama. Kalau kemarin itu bobotnya berapa persen, nanti masih bisa kita perbaiki. Jadi seperti itu. Oke, gitu. Setuju? Halo? Oke, Pak. Oke, baik ya. Iya, Pak. Terus ini yang terakhir pada pertemuan hari ini, saya berharap minggu depan itu kan sudah harus mulai presentasi ya. Presentasi Anda harus memilih beberapa model ya, salah satu atau mungkin beberapa model dari kepemimpinan. Apakah servant leadership, apakah visionary leadership, apakah charismatic leadership atau democratic leadership, authoritarian leadership atau kepemimpinan otoriter, silahkan. Anda buat videonya masing-masing individu ya. Jadi sekitar maksimal 10 menit saja ya. Mau lebih ya monggo, tapi paling tidak 10 menit itu sudah sangat panjang gitu. Anda bisa menjelaskan di situ kalau Anda memilih tentang servant leadership, apa sih inti dari servant leadership itu? Servant leadership itu seperti apa? Karakternya seperti apa? Kemudian kelebihannya apa? Kekurangannya apa? Tepat pada situasi apa diterapkan. Jadi seperti itu. Nah, kemudian nanti ditampilkan contohnya servant leadership. Jadi seperti itu. Nah, dalam bentuk video presentasi. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Atau ada yang sudah siap? Belum, Pak. Belum ya. Pak. Belum, Oke. Pak. Oke, besok saya minta tetap harus ada yang siap ya. Satu di antara 23 peserta ini mesti harus ada yang siap. Nanti kita tampilkan. Apakah semuanya harus presentasi? Nanti perwakilan saja nggak apa-apa. Jadi umpamanya contoh, oh saya demokratik, yang demokratik ada 5 orang, mungkin salah satu atau salah 2 ditampilkan nanti untuk mewakili tentang demokratik. Kemudian nanti ada yang propetik, oh saya propetik Pak, gitu. Propetik ada berapa orang? Nanti 2 orang kita presentasikan. Terus lalu bagaimana yang tidak? Yang tidak kan tetap nanti mengumpulkan ya di videonya itu, tidak masalah. Tapi paling tidak dari perwakilan itu nanti pada saat temannya yang sama ya umpamanya yang demokratik presentasi yang mengambil model demokratik, maka ikut memberikan bantuan support ketika ada pertanyaan dan seterusnya. Jadi seperti itu interaksi kita, karena kita nggak mungkin kalau semuanya presentasi nanti waktunya nggak cukup gitu ya, waktunya nggak cukup. Saya kira demikian, jelas ya? Iya, Pak. Oke, baik. Terima kasih untuk hari ini, saya kira cukup. Atau sebelum saya akhiri mungkin ada pertanyaan atau respon, dipersilahkan. Cukup? Baik, kalau sudah cukup, maka hari ini kita nyatakan selesai perkuliahannya dan mari kita akhiri, kita tutup dengan bersama-sama melafadzkan tahmid dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada kekurangannya, saya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan saudara diberikan kesehatan, perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akan kembali pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Sama-sama.